Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah DAI 3, Desain Arsitektur Islami 3. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya dalam suatu proses perancangan rumah tinggal, yakni analisis tapak, di mana minggu lalu kita sudah melakukan collecting data, kemudian kita juga melakukan analisis fungsi ya, kemudian proses berikutnya yakni analisis tapak. Nah, analisis tapak ini tuh apa? Jadi tidak jauh berbeda dengan analisis fungsi karena namanya juga masih sama-sama analisis ya. Jadi kembali lagi seperti apa yang disampaikan Bu Novita di materi analisis fungsinya, analisa dalam arsitektur secara terminologi apa yang kita cari dari tapak. Kalau kemarin apa yang kita cari dalam fungsi ya, sekarang apa yang kita cari dalam tapak. Oke, next. Nah, sebelumnya apa sih analisis tapak itu? Jadi analisis tapak ini itu salah satu proses ya dalam tahapan suatu perancangan. Jadi tidak diperbolehkan melalui begitu saja tanpa melakukan suatu analisis tapak. Kalau idealnya dalam suatu perancangan ya. Jadi analisis tapak ini harus dilakukan supaya untuk mendapatkan rancangan yang sesuai dengan tapak. Kemudian yang dilakukan dalam menganalisis tapak yang kedua ya, adalah menelaah suatu permasalahan. Adanya masalah di sana harus kita cari ya. Kita sebagai arsitek dituntut untuk peka terhadap permasalahan yang ada di tapak khususnya. Ya. Permasalahan itu bisa jadi suatu kekurangan atau kelebihan ya. Nah, dari kekurangan dan kelebihan tersebut kita bisa mendapatkan beberapa alternatif solusi ya. Kita pecahkan masalah itu. Solusinya apa? Nah, disitulah fungsinya analisis ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan data kekurangannya ini lebih ini, tapi kalau tidak belum ada solusinya ini masih belum sempurna ya. Tapi nanti baru di konsep kita simpulkan solusi yang terbaik menurut konsep kami adalah seperti ini ya, tapi prosesnya harus dilakukan. Kemudian apa aja sih yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan dalam menganalisis tapak? Yang pertama, kita harus memahami tagline perancangan kita masing-masing ya. Dari kemarin mungkin sudah mendapatkan tagline ya. Dari proses collecting data, kalian sudah wawancara, observasi kepada klien, sudah tahu maunya klien itu seperti apa, sehingga kalian punya bayangan. Oh, ternyata perancangan rumah tinggal saya ini maunya temanya seperti ini, gitu ya. Jadi tagline ini sama halnya dengan tema secara garis besar, ya, sesuai dengan keinginan klien dan mungkin konsep dasar ya, konsep dasar sebelum proses analisis, konsep dasar dari kalian ini itu temanya adalah seperti ini, sehingga ini harus kita bawa dalam analisis tapak ya. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap kebutuhan klien. Nah, karena kemarin sudah melakukan wawancara atau observasi ya, kalian sudah mendapatkan nih kebutuhan klien itu apa aja, ruang-ruangannya apa aja. Bahkan di sini sudah kalian lalui namanya analisis fungsi. Nah, mungkin di situ kalian juga sudah mendapatkan block plan ya, di output terakhir dari analisis fungsi itu dapat block plan. Nah, ini juga harus kita pahami. Dari berbagai macam block plan yang sudah kalian dapatkan, ini akan kita bawa ke analisis tapak ya. Ingat, dan saya ulangi lagi, dari beberapa block plan yang sudah kalian dapatkan di analisis fungsi, ini harus kita bawa ke analisis tapak. Karena ini adalah salah satu kesimpulan dari pemahaman suatu kebutuhan klien yang sudah kalian lakukan di analisis fungsi. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini kita karena ini fokusnya di analisis tapak, kita harus mampu menanggapi feature alami. Ya, feature alami itu contohnya seperti apa? Mungkin kita mampu menanggapi pohon ya, pohon yang ada di sana atau tanaman yang ada di sana.
Kemudian selain pohon mungkin iklim ya, kondisi matahari, angin dan lain sebagainya. Ini beberapa feature alam yang harus mampu kita tanggapi. Tanggapi ini bisa menjadi suatu kekurangan atau kelebihan. Kemudian yang keempat, ini kita juga mampu menanggapi feature buatan. Feature buatan ini mungkin contohnya seperti gorong-gorong mungkin ya. Gorong-gorong atau pagar ya, pagar pembatas. Jadi apa yang ada di sana yang sekiranya buatan manusia ini juga harus kita tanggapi ya, tidak hanya sekedar feature alami saja, tapi apa yang dibuat oleh manusia yang ada di sana kita tanggapi. Ini merupakan suatu potensi atau bahkan menjadi suatu kekurangan ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke proses perencanaan. Oke, nah di proses perencanaan ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya. Yang pertama programming ya. Di programming ini mungkin kemarin juga kita sudah melakukan ya gagasan awal. Gagasan awal ini mungkin termasuk apa yang kita rancang, kemudian tagline kita apa, tema kita apa, harus kita tetap kita pegang. Kemudian di programming juga kita mendapatkan kebutuhan fungsi ya. Kebutuhan fungsi ini kebutuhan ruang ya, ruang apa saja yang harus akan kita bawa ke analisis tapak ini, tetap kita bawa. Contohnya tadi ya block plan ini kita bawa. Kemudian setelah programming kita harus menceritakan kondisi existing yang ada di tapak. Apa yang ada di tapak itu kita ceritakan semuanya ya, baik itu feature alami maupun feature buatan ya, kita ceritakan supaya apa di sini kita yang membaca laporan kalian itu memahami betul apa yang ada terlebih dahulu sebelum kalian analisa, karena ketika nanti sudah kalian analisa di sini akan ada perlakuan. Kalau itu menjadi kekurangan mungkin bisa kalian rubah, kalau itu menjadi potensi akan kalian pertahankan. Jadi sebelum kalian proses analisis, ini kalian ceritakan dulu kondisi existingnya seperti apa. Ya, setelah kondisi existing kalian ceritakan, baru mulai proses analisis. Ya, proses analisis ini bisa mencari suatu kekurangan atau kelebihan, kemudian bisa mendapatkan solusi desain. Nah, dari proses perencanaan ini di DAI 3 kita menggunakan metode cyclic. Metode cyclic ini sesuai dengan arti katanya cyclic ya, bisa memutar. Artinya ketika ada perubahan di proses berikutnya, kita bisa kembali lagi ke belakang. Kalau seandainya kita tidak menemukan di proses ini, maka kita bisa kembali ke belakang. Mungkin nanti lebih detailnya akan kita lanjutkan ke contoh ya, ke contoh terkait metode cyclic ini. Nah, dari proses perencanaan ini, ketika nanti sudah oke, baru bisa kita bawa ke konsep. Oke, next. Kemudian komponen analisis tapak. Nah, komponen ini apa yang ada di analisis tapak? Apa saja yang perlu kita bahas di analisis tapak? Ya, yang pertama ada regulasi. Regulasi ini suatu peraturan ya, peraturan. Mungkin contohnya kayak KDB, KLB, GSB dan sebagainya, ukuran lahan ya, ini masuk ke regulasi. Kemudian yang kedua ada sirkulasi dan aksesibilitas. Sirkulasi dan aksesibilitas ini termasuk di dalamnya jalan, kemudian area terbuka yang bisa kita lalui, ya, bisa kita masuki atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada iklim. Nah, iklim ini ada beberapa ya. Kita bisa membaginya. Yang pertama matahari ya, terkait shading, bukaan dan sebagainya. Kemudian terkait iklim angin ya harus kita tanggapi juga. Kemudian ada hujan. Kemudian yang keempat ada sensori ya. Sensori ini berkaitan dengan kebisingan dan odor atau bebauan ya, bebauan. Kemudian yang kelima ada view. Nah, view ini bisa view ke dalam tapak kita atau view dari tapak kita keluar bangunan. Ya, kemudian yang terakhir pendetailan jenis vegetasi yang akan kita masukkan ke dalam tapak kita. Oke, next. Ini beberapa tadi bahwa apa yang kita dapatkan di analisis fungsi yakni sebuah block plan ini bisa kita bawa
ke analisis tapak ya. Ruang-ruang yang sudah kita tentukan di analisis fungsi bisa kita bawa ke analisis tapak. Kemudian kita baru menganalisis lingkungan sekitarnya ya, lingkungan sekitarnya. Yang pertama, ada output dari sebuah regulasi ya. Regulasi ini ketika kita membahas suatu regulasi, nanti yang muncul ya, yang muncul paling tidak ada 4 item ini. Yang pertama GSP ya. GSP garis sempadan bangunan. Jadi bangunan ini bisa mundur atau maju dari jalan utama itu berapa meter ya. Ketentuan ini nanti mungkin bisa kalian cari ya. Biasanya setengah dari lebar jalan ya. Tapi nanti bisa lebih detail di proses analisis kalian masing-masing. Kemudian KDH, ya ini koefisien dasar hijau. Nah, area hijaunya itu berapa persen? Area terbangunnya berapa persen? Kemudian yang ketiga ada KDB, koefisien dasar bangunan. Ya, luas bangunan yang terbangun di lantai 1 itu berapa persen? Kemudian yang di lantai 2 itu berapa persen? Ya, jadi nanti di output regulasi ini GSP, KDB sama KD ini juga harus muncul. Kemudian yang kedua zoning. Zoning ini juga bisa jadi muncul. Kenapa? Ketika di analisis fungsi kalian menentukan zoningnya masih berdasarkan kedekatan ruang, ketika diregulasi ini bisa jadi berubah, bisa jadi tetap ya zoningnya. Dan tidak diketahui ketika dianalisis fungsi ya kan. Nah, dianalisis apa ini nanti bisa jadi batas terdeteksi ketika kita bahas regulasi ya. Kemudian ukuran lahan ini juga harus muncul. Kemudian ada output di iklim ya. Sebentar, sebelum di iklim kita ke sirkulasi terlebih dahulu. Output sirkulasi dan aksesibilitas. Yang pertama mungkin nanti outputnya bisa jadi yang keluar adalah orientasi bangunan. Bangunan yang awalnya kita gambar hadapnya sirkulasi tadi ya. Kemudian yang kedua bukaan pintu. Di bukaan pintu ini juga berubah ya. Jadi nggak jadi masalah. Pak, yang kemarin dianalisis fungsi bukaan saya itu ada di sini di titik A contoh. Ketika kita bawa ke sirkulasi ya atau aksesibilitas, ketika kita sudah menemukan suatu kekurangan atau kelebihan, ini bisa jadi berubah, itu tidak jadi masalah. Karena itulah yang kami maksud dengan metode cyclic tadi. Ya. Kemudian yang ketiga zoning ya, zoning atau tata letak dari block plan kalian ini juga bisa jadi berubah. Contoh di analisis fungsi kalian menentukan ruang tamu kamar tidur ada di depan contoh. Tapi berdasarkan situasi kamar tidur ini tidak cocok di depan, makanya ini harus ada di belakang. Ini bisa jadi berubah ya. Kemudian yang keempat batas mungkin juga bisa berubah. Kemudian material lantai ya, mungkin kita sudah bisa menentukan di situ materialnya apa saja yang cocok untuk pejalan kaki, untuk pakai kendaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita beranjak ke iklim. Nah, di iklim matahari outputnya ini apa saja? Yang pertama orientasi, jelas karena di analisis fungsi atau block plan kita juga belum menemukan nih arah utara mana, matahari terbit dari mana, matahari tenggelam dari mana. Perlu matahari lebih banyak atau ruangan mana yang sekiranya tidak perlu sinar matahari ya. Jadi bisa jadi berubah orientasinya. Kemudian yang kedua, bukaan dan desain pintu dan jendela. Ini juga bisa jadi berubah. Yang awalnya di sirkulasi kita sudah menentukan bukaannya saja ya. Nah, di iklim matahari kita sudah bisa menentukan desain dari pintu dan jendela tersebut. Yang baik itu seperti apa, yang cocok dengan iklim matahari. Bisa jadi dengan material yang kita tentukan ya. Kemudian yang ketiga, zoning juga bisa jadi berubah di iklim matahari.
Kemudian yang keempat material sesuai dengan iklimnya ya. Kalau terlalu panas kita pakai material apa, kalau terlalu dingin juga kita pakai material apa. Baiknya seperti itu. Kemudian 5, muncul vegetasi juga, bisa jadi, ya kan? Vegetasi bisa jadi muncul di matahari. Mungkin vegetasi ini bisa jadi peredam, peredam ya bahasanya. Pokoknya shading ya, shading untuk menghalangi matahari masuk secara langsung. Ini bisa jadi muncul vegetasi. Kemudian yang keenam, bentuk bangunan juga bisa jadi berubah. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan suatu bentukan yang utuh ya, suatu bentukan yang utuh di iklim matahari, ini harus kita bawa ke proses selanjutnya. Jangan sampai ke proses selanjutnya ini mentah ya. Ketika di iklim matahari kita sudah dapat bukaan pintu, desain pintu dan jendela contoh. Nanti ketika kita bawa ke angin ini harapannya tetap ya, harapannya tetap kita bawa, tapi kita analisa terlebih dahulu di angin ini kekurangannya apa, kelebihannya apa dengan desain seperti ini. Ini bisa berubah atau tetap ya. Jadi jangan kembali lagi kosong jangan ya. Karena seperti halnya kita memasak, ketika kita masak apa ya, nasi gitu ya, kan harus kita cuci dulu. Kita cuci dulu, setelah kita cuci kita bawa ke apa ya, magicom. Nah, itu kan nggak mungkin kondisi beras yang kotor lagi enggak kan. Jadi kondisi berasnya ini sudah bersih, sudah dicuci, sudah dianalisis ke proses pencucian tadinya. Nah, sekarang kita bawa ke proses pemasakan. Nah, jadi jangan sampai kembali kosong lagi. Oke, sampai sini saya lanjutkan. Nah, output iklim angin sekarang. Nah, output dari iklim angin, ini outputnya bisa jadi orientasi bangunan ini juga bisa berubah. Yang awalnya tadi di matahari mungkin dia harus menghadap ke timur nih, harus menghadap ke timur, bagus matahari pagi. Tapi ketika di angin, wah jangan, ternyata menghadap ke timur ini anginnya sangat kencang karena rumahnya tusuk sate mungkin ya, mungkin. Nah, harusnya gimana nih? Nah, harusnya mungkin bisa kita puter nih bangunannya lagi, tapi puternya jangan terlalu banyak, putar sedikit aja. Nah, itu boleh ya. Jadi orientasi juga bisa menentukan, maksudnya dari iklim angin, orientasi bangunan juga bisa jadi berubah, outputnya bisa jadi berubah. Kemudian yang kedua, yakni bukaan dan desain pintu dan jendela. Bukaannya bisa jadi berubah ya, dari apa yang tadi sudah kita analisa ke analisis matahari, di desain di angin ini bisa jadi berubah. Tapi perubahannya bagaimana supaya dari matahari juga dapat, dari anginnya juga dapat ya. Kemudian berikutnya zoning, material juga sama, outputnya mungkin bisa jadi berubah, vegetasi juga sangat menentukan ya terkait iklim angin, kemudian bentuk bangunan. Lalu selanjutnya iklim hujan. Nah, iklim hujan ini outputnya apa? Ini drainase ya. Jadi di situ kita sudah menentukan titik terendahnya dari tanah itu di mana. Air hujan ini nanti kita arahkan kemana. Ini harus sudah muncul di iklim hujan. Kemudian bentukan atap ya, yang awalnya di blok plan kita ekstrut hanya sebuah kotak gitu ya. Mungkin ini sudah menentukan bentukan atap. Atau mungkin di matahari juga bisa jadi bentukan atap ini berubah ya. Sudah muncul, tapi ini lebih banyak biasanya di hujan. Dia pakai bentukan berapa derajat dan lain sebagainya ya. Termasuk juga materialnya apa. Kemudian di iklim hujan juga outputnya bisa jadi kontur tanah. Kontur tanahnya yang awalnya tadi kita hanya mikirnya nge-flat gitu, di kontur tanah ini kan kita ceritakan kondisi existingnya. Oh ternyata kondisi existingnya tanahnya sangat berkontur gitu. Nah bisa jadi bangunannya kan juga berubah, gitu ya. Kemudian utilitas bangunan, jadi terkait arah pembuangan air hujan atau gorong-gorong ada di mana gitu ya. Jadi sudah ditentukan di analisis hujan ini. Ini mungkin nanti bisa jadi banyak alternatif ya, banyak alternatif, tidak hanya satu atau dua. Kemudian selanjutnya output sensori ya, baik itu kebisingan atau odor, kebauan. Jadi orientasi bangunan kita lihat terlebih dahulu dari sensor itu mana yang paling bising. Bisa jadi bangunannya
orientasinya berubah atau perletakannya juga berubah, ya zoning ya, termasuk zoning, perletakannya berubah. Desain dari pintu dan jendela desainnya juga berubah. Ya. Kemudian material dan vegetasi. Lalu berikutnya view, ya. View ini apa yang kita lihat dari luar, tetangga melihat tapak kita termasuk bangunannya, atau kita sebagai penghuni yang di dalam melihat keluar bangunan. Ini yang berpengaruh itu apa saja. Orientasi bisa jadi berubah, ya kan? Mana zona zoning yang harus kita prioritaskan view-nya, ya. Mana ruangan yang harus kita prioritaskan view-nya, atau mana ruang yang bahkan kita sembunyikan. Jadi zoning dari block plan kalian itu bisa jadi berubah kalau di analisis view ini kalian cukup jeli menganalisanya. Oke, mungkin itu. Kemudian nanti untuk contoh-contohnya akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Saat ini kita mungkin itu ya untuk analisis tapak. Kita lanjut ke analisis bentuk, ya, studi bentuk. Oke, dari studi bentuk ini, apa yang sudah kita dapatkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan di studi bentuk, analisis tapak, kita bawa ke studi bentuk yang menurut kita paling ideal, paling sedikit kekurangannya, dan paling banyak kelebihannya ya, yang mendekati dengan tagline kita, yang paling banyak mendekati dengan kebutuhan klien kita dari studi tapak tadi kita bawa ke studi bentuk.